warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pernah suatu hari, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menantang Aisyah untuk apa? Untuk balapan lari. Rasulullah SAW. Antum bisa bayangin, seorang Nabi, kadangkala orang sekarang jabatannya naik sedikit, sama istrinya udah mulai agak kasar. Memang perlu kita sadar, yang jadi bos di perusahaan, yang punya jabatan di kantor, biasanya anak buahnya itu selalu selalu mengagungkan bos. Sedikit bosnya ketuk meja, langsung datang. Iya bos, minta apa bos? Teh. Siap. Kasih teh minum. Datang lagi. Iya bos, apa bos? Pisang goreng. Terkadang dia sampai rumahnya kepingin kayak gitu. Balik dia. Sampai rumahnya, istriku. Datang, copotkan sepatu. Sombong. Copotkan sepatu. Itu dia. Jangan jamaah. Nabi alaihissalam ketika sampai rumah memposisikan dirinya sebagai seorang suami. Suami, aku bukan lagi panglima perang. Perang selesai sudah. Sampai rumah menjadi seorang suami. Beliau khalifah, amirul mu'minin. Beliau mengurusin semuanya. Pangkat tertinggi di sebuah pemerintahan. Tapi sampai rumah beliau ngurusin istri. Beliau ngajak Aisyah balapan lari. Dan ternyata beliau kalah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya kekalahan itu terus diingat sama istrinya. Suatu saat ketika Aisyah sudah mulai agak berisi, agak gemuk, dia mengatakan hatta idza hamaltul lahm, ketika aku sudah banyak dagingnya, wa baduntu, aku sudah gemuk. Suatu hari wa nasitu, aku sudah lupa dengan kejadian itu. Nabi alaihissalam ketika itu bersama pasukan perang dalam perjalanan. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, taqaddamu, kalian semua jalan dulu ke depan. Jalan ke depan. Mau ngapain beliau? Ternyata beliau mau ngulangin kalah beliau dahulu. Beliau mengatakan, ta'alai hatta usabiqaki. Sini kau. Balapan lari lagi kita ini. Apa yang terjadi? Lari karena sudah gemuk, ya kalah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi wasallam sambil tertawa? Hadhihi bitil. Satu-satu. Ini sama yang dulu aku pernah kalah. Berarti satu-satu. Seperti itu seorang suami sama istri. Terkadang kita udah lupa aja untuk berlemah lembut dengan para wanita. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, dialah istri Nabi yang paling banyak ceritanya. Karena dia masih kecil waktu itu. Dia merekam perjalanan hidup bersama Rasulullah SAW. Karena yaum Id, pada hari raya, yal'abu Sudan bid-darq wal hirab. Kata Aisyah, itu ada yang namanya orang-orang Sudan, orang-orang Afrika itu sedang atraksi. Bermain tombak ya, salto, macam-macam mereka bermain. Lalu Nabi berkata kepadaku, tashtahin tanduri, kau kepingin nonton? Bayangkan, tidak nunggu istrinya minta. Banyak suami yang gak mau ngajak istrinya sampai istrinya nangis-nangis. Ayolah bang, kapan kita rekreasi bang? Aduh, gak perlulah, kau ngaji aja di rumah. Seharusnya kau yang nawarin. Nih Nabi SAW menawari Aisyah. Tapi Aisyah juga lupa, aku yang minta apa Nabi yang nawarin, kata Aisyah. Sampai dia lupa. Fakultu na'am, aku katakan iya, aku kepingin nonton. Fa'aqamani wara'ahu khaddi ala khaddi. Subhanallah. Itu permainan itu ada di masjid.
Nabi SAW memberdirikan aku di samping, pipiku di pipi Nabi. Antum bisa bayangkan gimana romantisnya Rasulullah SAW bersama Aisyah. Pipinya nempel sama pipinya Rasulullah SAW. Wa huwa yaqul dunakum ya bani Arfidah. Kalian terus ya terus atraksi dengan gaya-gaya mereka. Hatta idza maliltu, ketika aku sudah bosan, beliau mengatakan hasbi, kau cukup. Dalam riwayat lain mengatakan belum Rasulullah SAW. Setelah berapa waktu ditanya, udah cukup? Belum ya Rasulullah. Kata Aisyah, sebenarnya aku udah bosan, tapi aku kepingin terus dekat sama pipi Nabi SAW supaya orang-orang tahu tuh, istri-istri yang lain tuh, bagaimana kecintaan Nabi sama aku. Sampai ketika udah bosan, ditanya lagi, udah Rasulullah SAW. Qala, ya sekarang kau silahkan pergi. Nabi SAW seperti itu kepada istrinya. Di hadis lain Rasul SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Istausu bin nisa'i khairan. Kalian tuh berbaik-baik tuh sama para wanita. Sebagai ibu, sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai istri, istausu bin nisa'i khairan. Fa innahunna khuliqna min dila'. Itu wanita-wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, kembali kepada hadis Rasul SAW, istausu bin nisa'i khairan. Kalian tuh berbuat baiklah sama wanita. Itu wasiat dari Nabi. Karena wanita kadang-kala melakukan kesalahan. Istri berbuat salah, tapi bukan untuk disalah-salahkan terus. Di surah Taghabun ayat 14, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman dengerin, yang nggak beriman silahkan tutup telinganya. Nah, terkadang ayat ini dibacakan sebagian orang nggak konsen, padahal sedang dipanggil kau itu. Siapa yang manggil kau? Rabbul Alamin, Allah yang panggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, dan anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Musuh, kata Allah. Fahdharuhum, hati-hati sama mereka. Terus gimana menghadapi mereka? Allah katakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan mereka, kalian tidak mengungkit-ungkit kesalahannya, tidak memberikan sanksi, ditutupin, diampuni, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allahu Allahu Allah.